Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mami Dona. Ikan ya di lesson 3 ya. Kita mau tahu ya dari awal tentang sebuah kondisi ya. Kondisi di season pertama tentang kondisi kenapa permasalahan itu terjadi sama kalian tidak usai-usai. Sebenarnya faktornya itu adalah kita berbicara tentang kenapa nih masalah nggak beres-beres tuh. Intinya sebenarnya itu kenapa nggak beres-beres. Problem dalam kehidupan kalian tuh kenapa nggak beres-beres gitu loh. Nah, di situ kita berbicara tentang adanya sebuah kondisi, ya kan? Adanya sebuah kondisi di dalamnya. Dan kita lihat juga di dalam sebuah kondisi ternyata ada sebuah yang namanya kendala, ya kan? Dari sebuah kendala, dan kita mau lihat apa yang menjadi solusi dari sebuah kondisi ya. Seperti apa mengatasi sebuah solusi dari sebuah kondisi tersebut gitu loh ya. Apa yang harus dilakukan dalam sebuah kondisi yang tadinya kan kita kesini nih tentang sebuah solusi, ya kan? Kita mau cari tentang sebuah solusinya. Jadi mohon dipahami sayang ya. Dipahami betul-betul. Jangan kalian melihat tentang readingan kartu tarotnya. Pahami tentang sebuah cerita perjalanan hidupnya. Biar kalian paham, biar kalian ngerti. Itu loh, apa yang harus kalian benahi di dalam hidup. Apa yang harus kalian perbaiki di dalam kehidupan kalian, sehingga kalian paham. Kalau kalian masih saja nggak paham, berarti kalian nggak mengerti. Kalian hanya menonton tentang sebuah cerita yang disampaikan hanya sebagai tontonan saja, tetapi tidak masuk ke dalam hati dan pikiran dan jiwa kalian untuk sebuah perubahan. Nah itu loh sayang. Sama konten-konten kecil Mami semua ada makna dan pesannya. Tapi kalau kalian menganggap konten kecil-kecil itu sebagai hiburan saja, ya susah. Karena pola pikir kalian menganggap ini hanya sebuah hiburan. Ini bukan hiburan. Dimana kita mencari sebuah solusi dari sebuah pengembangan jiwa untuk kalian bisa ke arah yang lebih baik lagi di dalam hidup. Dan kalian bisa menjadi diri kalian sendiri. Itu yang paling utama yang dikejar. Karena apa? Dikala kita tahu diri kita, dikala kita bisa menerima apa arti dari sebuah jiwa yang terlahir kembali, kita akan paham mau kemana diri kita juga tahu. Dan kita sulit dikontaminasi dengan segala hal, sulit juga terkontaminasi dengan segala macam apapun bentuknya. Segala energi yang mau masuk tidak bisa terkontaminasi dengan diri kalian. Karena apa? Kalian sudah steril. Nah, ibaratnya seperti itu sayang ya. Coba kita cek untuk energi bumi ya, untuk sebuah solusi ya, dari tentang solusi apa yang harus dilakukan dalam sebuah kondisi ya. Nanti kita lihat untuk solusi dari sebuah kejadian ya, solusinya dari sebuah kejadian, atau nanti kita lanjut dengan sebuah solusi dari tindakan, yaitu kendalanya itu kan pasti kita mencari juga jalan keluarnya. Nah seperti itu ya. Oke, kita mulai bismillah ya. Dari energi bumi, dikatakan solusi dari sebuah kejadian yaitu kondisi. Ya, kondisi kalian semua memang pada saat itu terbakar oleh yang namanya hasrat, passion ya, hasrat yang sebagian terbakar oleh emosi, terbakar oleh hasrat, terbakar oleh apapun, sehingga mengakibatkan kondisi kalian susah dalam sandang pangan dan papan, dan kalian juga sulit ya melakukannya, juga sulit, berjuang setengah mati juga sulit. Makanya solusinya adalah keluarlah dari kondisi hasrat yang terlalu menggebu-gebu, yaitu marah, dendam, cemburu, apapun bentuknya.
keluarlah sehingga bisa membawa untuk sebuah energi kebaikan, terutama rezeki. Karena ini faktor mempengaruhi juga pada rezeki kalian. Kalau kalian ya keluar dari kondisi dan konsep ini, maka rezeki kalian akan tidak sulit, sayang. Bahkan kalian bisa beristirahat, bahkan ya kalian bisa merasakan yang namanya hidup tenang. Kalau kalian masih saja membawa diri kalian menjadi orang-orang yang terlalu toksik, hidup kalian sulit, tidur pun sulit, ngapa-ngapain sulit, menjadi orang yang insecure, ketakutan, bingung. Keluarlah dari ini. Solusinya keluarlah dari kondisi yang terlalu depresi. Keluar itu, hilangkan rasa itu. Jangan berkutat di tempat yang sama, ya. Oke. Dan di sini dikatakan semesta, kalian harus bisa berfokus, ya. Tujuannya adalah untuk mencari fokus diri kemana arah yang akan kalian ambil. Kalian harus bisa melihat baik dan buruknya tujuan tersebut. Jangan selalu membawa emosi di dalam hubungan. Jangan selalu membakar semua-semuanya ini seperti orang yang kebakaran jenggot. Carilah solusi untuk sebuah penyelesaian diri. Jangan hanya terbakar emosi yang akhirnya kalian sulit mendapatkan, yaitu tadi kembali lagi rezeki. Ya. Bagaimana kalian bisa mengumpulkan yang namanya barokah, rezeki dan lain-lain kalau kalian masih berobsesi dan ambisi dari sebuah kemarahan, dari sebuah energi toksik? Sulit. Dan sebagian dari kalian ini berambisi untuk kembali. Berambisi untuk bisa kembali rekonsiliasi lagi. Tapi bagaimana mungkin? Karena apa? Orang yang ambisi, orang yang terlalu berkeinginan, tidak akan mungkin. Tuhan pun juga sulit. Karena apa? Kalian tidak pernah mendapatkan solusi untuk diri kalian. Mau tujuan kemana juga gak jelas. Carilah tujuan yang jelas dari sebuah ambisi ini. Ambisi jangan juga terlalu ambisi, nanti membakar diri kalian sendiri. Ini. Dan kalian bisa jatuh ke tempat yang sama. Jangan terlalu berambisi kalau pasangan kalian mau kembali, jangan terlalu ambisi kalau kalian mau kembali, intinya begitu. Jangan terlalu ambisi. Dan dikatakan di sini, solusinya adalah seperti apa? Ya, jangan bermurung durja. Jangan seperti kalian di dunia ini saja yang babak belur. Jangan menyangka kalian saja seorang diri yang merasakan seperti itu, sedih, gundah gulana, terpuruk. Masih banyak juga yang lain juga sama, lebih parah daripada kalian. Jangan seolah-olah cuma kalian saja yang menderita di dunia ini, kata Tuhan. Keluarlah dari itu. Keluarlah dari kondisi yang seolah-olah kalian mentality victim. Keluarlah dari kondisi kalian yang merasa kalian paling susah seumur hidup. Keluar, kata Tuhan. Lihat di luar sana. Jangan merasa kalian satu-satunya orang yang paling setia. Ya. Kalian jangan selalu menghardik seseorang atau pasangan kalian dan mengatasnamakan sebuah kesetiaan. Jangan. Di sini dikatakan, kalau kalian tidak keluar dari zona kesulitan dan kesedihan, hanya memikirkan diri sendiri, bagaimana bisa ini berjalan? Ini adalah solusi, ya. Pahami tentang kata solusi. Solusi itu jalan keluar. Apa yang kalian harus cari dari sebuah solusi untuk sebuah kondisi. Ya. Kalian harus bisa
mencontohkan bahwa kalian juga betul-betul setia. Setia dalam arti apa? Banyak setia kepada Tuhan, setia kepada keluarga, setia kepada teman, setia kepada pasangan. Kalau kalian menuduh panjang kali lebar, kacalah dulu diri kalian panjang kali lebar juga. Ini kata Tuhan. Dan kalau kalian masih terus-terusan bersedih, meratap diri hanya cuma memikirkan diri sendiri, ya rezekinya pun tersetop. Nih. Buat apa? Nggak akan menyelesaikan masalah, kata semesta. Kesedihan yang berlarut-larut, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan siapa, seolah-olah ini tadi hanya bersedih untuk diri sendiri, hanya merasa dunia ini kalian yang paling susah, kalian yang paling sedih, yang lain kagak ada pernah seperti kalian. Bagaimana ceritanya? Ini, jangan merasa cuma kalian dihianati. Pelajari tentang semua diri kalian, sudah benar apa tidak? Ini. Keluarlah dari kondisi itu. Pelajari benar-benar tentang apa yang dikatakan tentang sebuah kesulitan dan kesusahan. Jangan bisa berkata A tapi kita ternyata juga mengikuti A. Nah itu. Ya, pahami sayangnya. Lanjut. Oke. Solusi adalah dari kata solusi untuk beberapa kondisi. Ya. Respect. Sebagian dari kalian mengatasnamakan. Katanya kalian minta dihargai, tetapi sebagian tidak pernah menghargai juga. Tidak pernah menghargai diri sendiri dan tidak pernah menghargai orang lain. Kalian minta dihargai, tapi kalian sendiri tidak menghargai. Pahami kata-kata dari sebuah story mami tidak memihak A, B, C, D. Tidak untuk maskulin, feminim, karmik, ini untuk diri kita pribadi, diri kita global ya bentuknya. Ya. Jadi di mana kita menghargai diri, kita menghargai orang, kita pasti dihargai juga. Tapi kalau kita tidak pernah menghargai, yang bisa menilai itu orang lain, bukan kita. Jangan kita merasa kita sudah menghargai orang lain, tapi sebenarnya kita tidak pernah menghargai orang lain. Karena apa? Orang lain itu adalah cerminan buat diri kita. Untuk apa? Belajar. Dan dikatakan di sini energi kegelapan. Kalian merasa orang lain itu melakukan kegelapan atau menyerang kita atau memberikan energi kegelapan pada diri kita. Sebenarnya di diri kita lebih banyak lagi energi kegelapannya daripada orang kirim. Karena apa? Kita tidak bisa ya menghargai diri kita, itu juga sudah sama saja energi gelap. Pahami tentang konten mami juga, ada energi putih dan energi gelap. Kalian ingin keluar dari yang namanya energi kegelapan. Ya, toksik kalian masih banyak. Kalian minta dihormati, tapi kalian sendiri tidak pernah menghormati orang lain. Bagaimana? Merasa dunia ini hanya kalian. Ya. Pelajari tentang rasa hormat dan mengenai ego. Kenapa? Ini yang membuat kalian sulit. Kalian merasa kesulitan dalam kondisi hubungan. Tetapi kalian menganggap kalian sanggup, kalian bisa, tetapi hanya di mulut saja. Kalian tidak melakukannya dengan benar-benar bahwa kalian sudah bisa menghargai diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan menghalau energi gelap. Tapi kalian cuma duduk manis, diam saja, bahkan melihat doang. Actionnya tidak ada. Bagaimana juga orang mau bertempat tinggal kalau tempatnya sekecil ini juga nggak akan mungkin kan? Harus keluar, harus berubah menjadi orang yang paham tentang harga menghargai orang lain. Harus paham dan mengerti
untuk mengeluarkan dan membedakan mana energi baik dan energi buruk. Dan paham untuk bersyukur dan bisa melakukan segala apapun secara nyata dan real, bukan ngomong doang tapi lebih besar pasak daripada tiang. Nah, ini sulit kalian. Kalau kalian ingin kembali ke kondisi yang betul-betul bisa kalian sadari, kalian pasti tahu seperti apa yang harus kalian jalani. Kenapa? Kalian semua ingin bahagia kan? Kalian ingin happy, kalian ingin senang-senang, kalian ingin bahagia, intinya full rezeki. Tapi bagaimana kalau kalian masih saja susah, komplain, apapun? Kalian pura-pura bahagia, ternyata kalian harusnya bisa berkata apapun bentuk sebuah kebahagiaan. Bukan seperti zombie. Hidup tak hidup, mati tak mati. Seperti itu. Tapi pura-pura kalian bahagia, padahal hidup kalian babak belur. Jangan pernah menutupi kebahagiaan sekecil apapun. Jangan pernah takut. Jangan pernah pura-pura. Kalau sedih ya sedih aja. Kalau bete ya bete aja. Kalau bucin ya bucin aja. Kalau nggak sanggup hidup sama pasangan ya ngomong aja. Kalau nggak mau ditinggal ngomong aja. Ibaratnya begitu. Jangan sok-sokan bahwa kita kuat, kita sanggup. Wah, kita sudah hebat. Ternyata ini. Bucin tingkat dewa, galon tingkat dewa, menderita tingkat dewa sampai seperti ini. Bahagia tapi bahagia dengan kepura-puraan, bahagia dengan kebohongan. Buat apa? Nggak ada guna kan? Ada gunanya? Nggak ada, cong. Pening iya, sedih iya. Menutupi kondisi yang sebenarnya. Buat apa? Kalau orang lain nanti masyarakat umum, teman-teman, ya secara global mengetahui kondisi kita sebenarnya kan lebih parah. Lebih baik mengetahui bahwa apapun kondisinya ya jangan melakukan mentality victim juga itu loh. Apa adanya. Daripada kalian sederas ini tangisan kalian dikala kalian sendiri, buat apa? Merenungi nasib kalian seperti zombie. Menangis tak henti-henti, bahagia ya bahagia kebohongan. Ini yang terjadi. Ya inilah dikatakan solusi keluar, jangan dari kehidupan dianggap sebuah kebohongan. Buat apa? Nggak ada guna sayang. Ujung-ujungnya kalian menderita juga. Pedih ya, pedih harus menerima kondisi seperti itu. Dan sebuah perkataan tanggung jawab. Kalian selalu menuntut sebuah hak tanggung jawab. Betul? Pasangan yang mempunyai komitmen memang harus bertanggung jawab. Tapi apakah kalian juga sudah memberikan tanggung jawab yang benar? Jangan cuma bisa menuntut tapi tuntutannya nggak jelas. Tanggungan yang ingin kalian tanggung juga nggak jelas. Menuntut A, B, C, D tapi ternyata kalian lebih parah dari apa yang kalian sebut. Ini. Kalian menuntut sebuah tanggung jawab dikarenakan sebuah komitmen. Kan gitu. Tapi harusnya kalian melihat dari sebuah solusi. Apakah sudah benar tanggung jawab yang kalian minta dan kalian juga melakukan sama dengan tanggung jawab? Pelajari hal-hal yang terkecil sampai hal-hal yang terbesar. Ingatlah baik-baik apa yang sudah kalian lakukan di dalam hubungan. Kenapa pasangan kalian seperti itu? Apakah kalian juga sudah pernah melakukan hal yang benar? Jangan menuntut kalau tidak mau dituntut. Itu. Pelajari hal-hal yang betul-betul yang kalian anggap ini perjalanan hidup
yang membutuhkan sebuah tanggung jawab yang benar secara lahir dan batin. Tapi kembalikan lagi ke diri kalian, apakah tanggung jawab kalian juga berlaku sama? Melakukan hal yang sama dari hal yang terkecil saja. Jangan menuntut kalau kalian tidak mau juga dituntut dan kalian tidak mau tahu. Repot jadinya. Karena kebanyakan orang hanya mau meminta hak sebagai tuntutan. Tapi melihat ke kitanya sendiri, apakah kita juga tidak melakukan hal yang lebih daripada itu. Pelajari tentang sebuah tuntutan dari sebuah tanggung jawab. Ya, ini yang dikatakan oleh kondisi dari sebuah solusi oleh energi bumi. Ya, dan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang dikatakan creativity. Kalian untuk mengatasi masalah kehidupan. Jangan taunya berdiam diri, jangan taunya bingung, jangan taunya saya tidak bisa begini, tidak bisa begitu, mau ke sana, mau ke sini, masih saja nggak bisa. Tunjukkanlah kalian mampu. Tunjukkanlah kalian bisa, tunjukkanlah kalian benar-benar bisa memegang diri kalian dan bisa bertanggung jawab atas diri kalian sebagai apa? Eksekutor, penentu. Bukan orang lain yang menentukan hidup kalian. Tentukanlah hidup kalian sebagai apa? Jalan menuju apa yang ingin kalian dapatkan. Kalau kalian masih saja khawatir, kalian bingung, takut, gak bisa bergerak, ke kanan salah, ke kiri salah, mau jadi apa? Tetap saja kalian dikendalikan orang. Kalau dikendalikan orang seperti ini, mau bagaimana judulnya? Ya kesulitan kalian. Panjang kali lebar pun akan sulit. Inilah yang terjadi. Mau kalian paksa seperti apa juga akan sulit. Dan kembali lagi energi gelap, kalian selalu berpikir A, B, C, D ini energi gelap ini. Padahal terkadang energi gelap datang karena pikiran kalian yang membawa. Pikiran kalian yang bermain. Akhirnya energi gelap itu datang. Memenuhi pikiran kalian juga. Harusnya kalian bisa bertanya. Kalian semuanya kan mempunyai iman dan Tuhan. Tanyakanlah pada mereka. Tanyakanlah pada Tuhan. Solusi seperti apa? Tapi kalian selalu negative thinking. Walaupun energi gelap itu selalu ada mau dimanapun ya kalian berada, ini tidak satupun yang bisa menolak energi kegelapan. Tapi dikala diri kita punya iman yang kuat, dikala kita bisa, tidak akan bisa masuk karena kita percaya. Tapi kalau kalian masih saja ngelihat A, ngelihat B, ngelihat C, akhirnya baper lagi, stres lagi, wah ini diguna-gunain, ini disantet, ini di apa, akhirnya percuma kalian beribadah, nggak ada guna. Energi kegelapan itu semua ada, tapi bagaimana caranya kalian menstabilkan diri kalian dengan energi yang kalian punya sendiri? Berserah dirilah kepada Allah dengan beribadah. Percuma aja kalian beribadah kalau kalian masih ketakutan. Takut itu sama Tuhan. Nah itu. Dikit-dikit percaya. Orang percaya itu dengan kenyataan. Ya, dan semua berakibat dengan kondisi yaitu apa? Perjalanan untuk sebuah keberuntungan itu sulit. Keluarlah dari kondisi. Ujung-ujungnya nggak jauh dari rezeki. Luck, keberuntungan. Akhirnya keberuntungan ini menjauh.
menjauh dari diri kita. Mau bagaimana ceritanya? Iya kan? Harusnya ini bisa menjadi sebuah pelajaran yang baik buat kalian, menjadi sebuah kebaikan untuk kalian. Pelajarilah tentang sebuah yang namanya energi kegelapan ini, yaitu diri kalian sendiri. Ini yang membuat susahnya sebuah rezeki masuk ke dalam diri kalian. Sulit masuk ke dalam diri kalian. Kalau kalian bisa membuat sebuah keputusan untuk sebuah kejelasan, maka kalian bisa. Belajarlah dari sebuah energi yang bisa membawa kalian kepada diri kalian. Apapun bentuknya, yang namanya kondisi itu bisa membuat kalian menjadi baik. Dikala kalian percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi, ya, yang kalian punya, percaya kepada agama kalian, apapun tentang sebuah energi kegelapan yang menghancurkan sebuah keinginan kalian, yaitu diri kalian sendiri yang tidak pernah percaya untuk sebuah perjalanan. Karena apa? Walaupun energi ada dimanapun, dikala kalian bisa menstabilkan kondisi, menstabilkan diri kalian, itu akan menjadi energi yang positif. Maupun dari manapun, maupun dari A, B, C, D, ataupun dari sekeliling ada sebuah energi. Dikala kalian bisa menstabilkan, itu akan menjadi baik. Dan sejalan. Pakailah hati, jiwa, dan mata hati kalian untuk mendapatkan kebaikan. Karena apa? Yang namanya keburukan selalu berimbas dari semua rezeki yang masuk. Makanya jangan overthinking. Bikin rezeki susah. Nah, itu. Oke sayang, ya. Kita lanjut. Untuk kesimpulan atau bukan kesimpulan akhir, tapi ini adalah sebuah cerita yang kita bisa dapatkan. Oke. Kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ambil. Oke, kita taruh di sini. Dikatakan di sini. Kita bisa lihat dari kesimpulan perjalanan, ya, yaitu kalau seseorang bermain licik di kehidupan kalian, tidak usah kalian membanding-bandingkan. Biarkanlah kelicikan orang tersebut akan dibayarnya sama. Karena Tuhan tidak akan menutup siapapun dari sebuah kelicikan. Apapun yang terjadi dari orang-orang yang licik, kalian harus bisa memahami, belajar, ya, gimana caranya untuk mengatasi manusia-manusia yang licik. Dan kalian juga jangan juga membalas dengan kelicikan juga. Jangan pernah mencari sasaran untuk membakar diri kalian juga. Carilah tujuan yang betul-betul bisa membawa efek dan dampak buat kehidupan kalian lebih baik lagi. Jangan kalian juga masuk ke dalam lingkup yang tidak bisa membawa kebaikan dan kebahagiaan buat diri kalian. Buat apa? Dan di sini, ya, dikatakan bahwa kalian harus bisa, ya, melihat dengan jelas. Pakailah mata hati kalian. Kalau kalian masih ragu apa yang harus kalian lakukan, belajarlah dari masa lalu, belajarlah dari yang sudah terjadi. Apa yang harus kalian ingin ambil, ingin dapatkan. Pelajari dari sebuah tujuan yang tidak pernah nyampe sampai sekarang. Pelajarilah orang-orang yang tidak baik. Tidak perlu lagi bergumul dan bersama dengan orang-orang yang tidak baik, nggak ada guna. Keluar dari kondisi ini, ya. Berusahalah bisa mencapai sasaran dengan betul-betul, bukan ambisi doang tapi nggak ada faktanya, actionnya nggak ada, ambisi doang. Untuk apa? Untuk bisa menjadi diri sendiri dan bisa keluar menjadi diri sendiri, tapi nggak ada action
yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya repot kan? Kalau cuma misalnya bermain tapi tidak tahu caranya bermain, ya susah. Akhirnya kan kesulitan kalian. Ya. Dan di sini untuk sebuah energi dimanapun tempat, ya sama saja. Pahami tentang pesan yang Mami berikan, pahami tentang isi dari sebuah makna. Kalau kalian hanya mengharap dari sebuah pembacaan tarot, ya salah kalian. Sampai kapanpun kalian gak akan bisa dapatkan apapun yang kalian inginkan. Karena apa? Kalian hanya percaya dengan tarot, namanya itu. Yang kalian pahami adalah perjalanan hidup itu seperti apa. Dipelajari, dicari solusinya, dicari sulitnya, dicari susahnya. Agar kalian bisa mendapat dan menemukan yang namanya jalan keluar dari hidup kalian. Mencari solusinya agar apa yang kalian mau itu bisa secara real untuk mengambil keputusan yang betul-betul berguna, baik buat diri kalian. Jangan mengambang, lihat sana ngambang, lihat di sini ngambang. Kalian punya hati kan, kalian punya yang namanya jati diri, itu harus dicari. Keputusan itu kalian sendiri, bukan orang lain yang memberi keputusan. Yang menjalani hidup itu kalian, bukan orang lain. Orang lain hanya ngelihat saja. Orang lain hanya memberi solusi kadang-kadang. Tapi lihatlah solusi betul apa tidak. Jangan sampai kalian kejerumus juga, akhirnya jeleduk juga kalian. Terjun bebas. Dapat happy kagak, babak belur iya. Forward nothing kan jadinya. Belajarlah benar-benar untuk sebuah perjalanan hidup kalian agar bisa menjadi sesuatu yang baik dan berguna buat orang lain, bahkan bermanfaat untuk orang lain. Nah itu penting. Di sini kalau dilihat, berjalanlah dengan konsep yang sudah baik. Dari sebuah kehancuran ini kalian harus berjalan. Kalian harus keluar untuk sebuah tujuan. Dari sebuah kesabaran yang sudah lewat. Ya takdir untuk sebuah perjalanan dari sebuah tujuan. Ini harusnya kalian belajar dari kehancuran. Ya, yang membuat hati kalian dingin, sulit melakukan apapun. Belajar. Dan bagaimana rasanya tidak punya apa-apa, bagaimana rasanya tidak bisa melakukan apapun. Keluar. Jangan takut gak bisa hidup, jangan takut gak bisa punya uang, jangan takut gak bisa makan, jangan takut semuanya. Pelajarilah ini, kehancuran ini. Dengan berikhlas hati. Betul-betul ikhlas yang kalian lakukan, bukan ikhlas tapi komplain. Saya ikhlas tapi kurang ajar kali, itu bangke banget itu begini-begini. Itu bukan ikhlas itu. Itu ngedumel namanya. Ya. Sebentar dulu, ini mana kopi ya. Salam kopi hitam dulu sayang, minum kopi dulu biar enak. Enak apa? Enak maknyos. Enak tenan cong. Mantap. Jadi di sini belajarlah dari kondisi yang sudah hancur. Belajarlah dari kondisi yang sudah babak belur. Belajarlah dari kondisi yang sudah ambiar. Biar kalian bisa tahu arah mana yang kalian ingin tempuh dan tuju. Buka hati, ya, jangan terus-terusan membeku kayak es batu. Bikinlah seperti es puter atau es campur. Biar apa? Biar hidup kalian betul-betul bisa berjiwa bebas. Bebas dalam arti positif, bukan negatif ya. Biar apa? Keuangan kalian bisa menjadi baik. Ya, kalau kalian masih terpuruk di zona itu terus, nah ini kembali lagi. Ya, kalian harus bisa memikirkan sebuah rezeki juga, barokah. Iya kan? Kalian menginginkan adanya sebuah barokah, rezeki yang baik. Ya itu tadi. Pelajari dan bagaimana cara menentukan sebuah perjalanan yang lebih baik lagi. Ya, ini, ya. Dan pahami tentang kebingungan dan kebagongan. Kesulitan.
Kalian harusnya punya solusi untuk kesusahan ini gimana. Namun jangan selalu berpikir ini diguna-guna, ini energi gelap, ini pasti perbuatan setan, ini pasti perbuatan orang yang melakukan ilmu magic bla 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 bla. Kalaupun ada, tetap nggak ngaruh juga. Karena apa? Tuhan melihat sebuah yang namanya usaha. Kalian punya usaha nggak untuk menghalau semua kesulitan? Babe, terima kasih, Be. Menghalau sebuah kesulitan ini. Keluar. Jangan terlalu terlena. Wah, saya diguna-guna, saya dibuat A, saya dibuat B, akhirnya kayak orang stres. Ini pasti perbuatan energi gelap ini. Padahal bukan. Diri kalian saja yang malas, diri kalian saja yang nggak mau keluar, diri kalian saja, kalian aja yang tidak pernah mau belajar tentang sebuah perubahan hidup. Belajar. Keluarlah dan belajarlah. Jadi, kalau dilihat, kalian terbuai dengan kata-kata yang namanya energi gelap. Berkali-kali Mami bilang, tidak ada energi gelap. Setiap manusia punya energi gelap. Di mana kalian bisa menstabilkan diri, menstabilkan kondisi, maka semuanya akan menjadi baik. Kalau kalian sendiri tidak bisa membuat ini, akan sulit. Gitu loh. Pahami tentang semua perjalanan kehidupan. Tidak semua orang bisa memahami diri mereka. Karena mereka terlalu terbuai dengan orang melakukan black magic A, B, C, D. Akhirnya membuat diri kalian terbingung-bingung, stres. Ya, seperti apa? Ini. Mau seperti kebingungan yang tanpa ujung. Mendengar A, mendengar B, wah saya pasti dibuat begini, saya dibuat begini. Padahal kita sendiri juga dark side-nya tuh lebih parah daripada orang membuat sesuatu. Nah itu. Pahami sayang ya. Jadi kalian harus bisa mempunyai jiwa bahwa dedikasi yang tinggi dari sebuah perjalanan. Kalian bisa mengatasi yang namanya kebingungan dari sebuah perjalanan itu. Bukan karena masalah dark side, tapi diri kalian harus keluar dari kondisi tersebut. Jangan terbelenggu dengan kata energi gelap. Keluarlah dari energi gelap dari diri kalian sendiri. Baru kalian bisa mengetahui apa sebenarnya yang bisa membuat diri kalian lebih baik lagi. Ya, sayang ya. Dan di sini kembali lagi di kata yang sama. Solusi yang harus dapatkan adalah tujuan hidup. Tujuan hidup ingin seperti apa? Solusi dari kesulitan itu apa? Yaitu tujuan. Mau dibawa kemana hidup kalian? Mau dibawa A, dibawa B, dibawa C, itu harus dibuat, dikonsep. Agar kalian tidak bingung. Karena yang namanya sebuah jalan pasti kalian diberi kemudahan oleh semesta. Tidak mungkin semesta akan diam saja dan tidak membimbing kalian. Semesta membimbing, memberikan sebuah kebaikan pada kalian di saat kalian bisa melakukan yang baik. Contoh, tujuan kalian mau pergi kemana? Tujuan kalian mau arah kemana? Dikala kalian sudah membuat sebuah konsep di kehidupan kalian, nanti saya mau A, saya mau B, saya mau C, pastikan tujuan dan buatlah itu sebuah perencanaan hidup yang kalian bisa jalankan. Bukan perencanaan hidup yang tidak kalian jalankan. Akhirnya kalian cuma duduk manis saja. Bagaimana ceritanya hidup bisa berjalan dengan baik kalau kalian duduk manis saja? Boro-boro ada sebuah tujuan yang bisa kalian capai.
Kesulitan yang kalian lakukan akan sulit karena apa? Bagaimana mencari jalan? Kalau anak panah saja kalian tidak punya, busur ada, anak panah tidak ada. Ada jalan keluar, tidak ada. Mau jalan keluar mau lewat mana? Akhirnya kalian tersesat dengan tujuan kalian sendiri. Kalian tidak punya solusi arah apapun. Buatlah sebuah proyeksi dalam kehidupan kalian. Buatlah sebuah project untuk diri kalian. Kalian ke depannya mau jadi apa? Buatlah progres one by one. Kalian susun satu persatu hidup kalian nanti di 2022 di angka semesta mau apa? Mau seperti apa? Konseplah hidup kalian agar kalian bisa mendapatkan jalan terang untuk tujuan hidup. Jangan berada di siklus yang sama sampai bertahun-tahun. Hello, wake up, man. Bangkit. Gila lu, Ndro. Masa sampai bertahun-tahun masih begitu aja? Bingung gue. Bangun, bangkit. Berjuang. Berubah. Apa yang mau kalian buat? Progres hidup itu loh harus ada. Kalau kalian tidak punya progres hidup bagaimana? Anak mau jadi apa? Buatlah sebuah progres untuk betul-betul hidup kalian itu bisa menjadi baik. Buatlah progres. Progres dalam hidup itu memang harus. Sehingga kalian bisa memahami bagaimana cara untuk bisa lebih survive lagi dalam hidup. Karena kalau kalian tidak survive dalam hidup, maunya jadi apa, kepengennya jadi apa, maunya kemana, susah, sulit. Dipastikan kalian nanti begitu-begitu juga. Tahun depan juga ntar begitu-begitu aja kok. Kalau kalian tidak berubah, ntar tahun depan ketemu mami juga begitu-begitu juga bahasanya. Komennya juga nggak berubah-berubah, begitu-begitu aja. Dari sekarang kalian harus bisa mempunyai konsep hidup. Itulah solusi. Semesta berkata dalam sebuah kesimpulan adalah carilah solusi, carilah jalan, carilah tujuan, buatlah konsep mau jadi apa kalian. Yaitu jangan pernah melihat orang lain lebih sukses daripada kalian. Jangan pernah menoleh kanan kiri, jangan pernah menoleh ke belakang. Jangan merasa kalian tidak bisa berlaku apa-apa, hanya orang lain kalian tidak mampu. Nah ini, karena solusi yang terjadi dari sebuah kondisi, kalian merasa tidak mampu, kalian merasa tidak bisa, kalian merasa tidak sanggup. Buang ini. Susah kalian kalau begini-begini terus. Harus punya tujuan. Kalian punya sayap ibaratnya. Bisa terbang kemanapun kalian. Ini burung elang. Kemana saja kalian sanggup. Bisa. Karena burung besar ibaratnya seperti itu. Bukan burung besar yang lain ya. Kalian sanggup, kalian bisa. Tunjukkan pada hati kalian. Dalam doa kalian, progreslah hidup kalian. Kalian bisa mencari solusi dan mendapatkan solusi untuk kondisi itu. Agar hidup kalian bisa lebih berarti lagi buat orang-orang yang kalian cintai. Kalian bisa mendapatkan jalan dan tujuan untuk lebih baik lagi, mengarah ke kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Ya. Harapan kalian tinggallah harapan, tapi harapan kalau kalian bisa berjalan, jangan pernah takut, Tuhan tidak membimbing kalian. Ya. Takdir untuk sebuah tujuan hidup sudah jelas. Carilah tujuan yang ingin kalian cari. Jangan kalian tidak punya sasaran hidup, tidak punya tujuan, akhirnya sulit. Carilah tujuan yang bisa membawa kalian menjadi bahagia lagi, ya. Oke sayang, inilah
kondisi, yaitu solusi untuk sebuah kondisi. Di season 3, semoga kalian memahami dengan tema yang kita angkat. Mau seperti apa sih sebenarnya? Di awal kan Mami membahasnya, kenapa masalah kalian gak beres-beres? Nah, itu temanya. Ini. Di season ketiganya semua sama, temanya sama, kenapa masalah itu nggak beres-beres, ibaratnya kayak begitu. Itu judulnya, temanya, kenapa masalah di hidup kalian itu nggak beres-beres, ada apa. Nah, itu pelajari, benar-benar masukkan di hati ya, agar kalian bisa merasakan sebuah kebaikan ya, dan perubahan untuk diri kalian. Oke. Untuk seluruh keluarga MDF, recycle dimanapun kalian berada, I love you so much ya. Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe dimanapun kalian. Thank you so much ya. Jangan lupa yang mau konsul, yang mau beli kopi dan pesan masker, join komunitas langsung ke admin. Admin cuma satu, admin pusat yang akan mengakomodir apapun bentuknya ya. Dan nomor Mami Dona hanya satu di grup komunitas, tidak ada lain ya. Jadi kalau ada yang beda dari apapun, mulai dari registrasi, nomor banking hanya satu ya. Oke sayang, being smart people ya. Jadilah orang yang pandai dan pintar ya. Kalian tahu kan wajah Mami kayak apa, jadi kalau orang ya, jadilah orang yang baik sekali aja dalam umur hidup kalian. Jadilah orang yang baik sekali saja di dalam hidup. Nah itu, bergunalah buat orang lain, bukan mempergunakan orang lain atau memanfaatkan orang lain. Oke sayang, sekian dulu story Mami Dona, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kita lanjut ke season berikutnya, season 4 ya. Bye.